Ketahanan bukan hanya soal bertahan, tetapi tentang bagaimana kita mempertahankan nilai etis dan spiritual dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan. Ketika etika dan spiritualitas menjadi pondasi, transformasi diri bukan hanya berkembang, tetapi berkelanjutan, menjadi kekuatan untuk bertumbuh lebih jauh dari yang kita bayangkan. Ketahanan etis dan spiritualitas aktif, pondasi keberlanjutan dalam transformasi diri. Transformasi sejati tidak dapat bertahan tanpa fondasi nilai yang kokoh. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan cepat, tekanan sosial, dan godaan kekuasaan atau pengakuan, diperlukan satu pilar utama yang menjaga arah dan integritas proses pertumbuhan, yaitu ketahanan etis yang berpadu dengan spiritualitas aktif. Ketahanan etis adalah kemampuan untuk tetap teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan, bahkan ketika situasi tidak menguntungkan atau ketika mayoritas memilih jalan pintas. Ini adalah kualitas batin yang membuat seseorang tetap setia pada prinsip, bukan karena ingin dilihat baik oleh orang lain, tetapi karena memahami secara mendalam bahwa hidup yang sejati hanya mungkin terjadi ketika selaras dengan kebaikan yang lebih luas. Di sisi lain, spiritualitas aktif bukan sekadar praktik keagamaan atau kontemplatif, melainkan kesadaran transenden yang diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ia tidak berhenti di ruang doa atau meditasi, tetapi mengalir dalam setiap keputusan, cara bersikap, dan cara memberi makna pada penderitaan maupun kebahagiaan. Spiritualitas seperti ini menjadi sumber kekuatan batin yang tidak tergantung pada pujian atau pencapaian luar, karena ia bersumber dari hubungan yang jujur dengan diri, sesama, alam semesta, dan yang ilahi. Transformasi sejati tidak dapat bertahan tanpa fondasi nilai yang kokoh dan hidup. Dalam dunia yang terus bergerak dengan kecepatan tak terduga, di tengah tekanan sosial, arus kepentingan sesaat, serta godaan kekuasaan dan pengakuan, diperlukan satu pilar utama yang menjaga keutuhan perjalanan, yaitu ketahanan etis yang bersatu dengan spiritualitas aktif. Ketahanan etis adalah kekuatan untuk tetap berpijak pada prinsip-prinsip luhur, bahkan ketika badai perubahan menggoda untuk mengorbankan nilai demi keuntungan sesaat. Ia adalah ketangguhan moral yang tidak bergantung pada pengawasan orang lain, melainkan tumbuh dari pemahaman mendalam bahwa martabat manusia dan kebaikan bersama adalah fondasi kehidupan yang bermakna. Ketahanan ini mengajarkan bahwa keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap martabat setiap makhluk bukanlah sekadar pilihan etis, melainkan keharusan eksistensial untuk membangun dunia yang berkelanjutan. Di sisi lain, spiritualitas aktif menuntut lebih dari sekadar kontemplasi personal. Ia menghidupkan nilai-nilai transendental ke dalam tindakan nyata, menghubungkan perenungan dengan perwujudan, iman dengan kerja, dan harapan dengan aksi. Dalam spiritualitas seperti ini, tidak ada lagi sekat antara dunia batin dan realitas sosial, keduanya berpadu menjadi medan untuk menumbuhkan kesadaran, kebaikan, dan pelayanan tanpa pamrih. Spiritualitas aktif menjadi daya dorong untuk terus menghidupi nilai-nilai luhur bahkan dalam rutinitas paling sederhana, menjadikan setiap langkah sebagai ekspresi cinta, integritas, dan keberanian eksistensial. Melalui integrasi ketahanan etis dan spiritualitas aktif, tumbuhlah kesadaran yang lebih luas bahwa kehidupan ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Kesadaran bahwa perubahan diri tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memperluas kebaikan, menguatkan solidaritas antar sesama, dan menghormati keseimbangan semesta. Kesadaran bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, membawa gema yang mempengaruhi bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi juga jaringan kehidupan di sekeliling kita. Dalam ruang kesadaran ini, transformasi tidak lagi sekadar perubahan perilaku, tetapi menjadi evolusi eksistensi. Ia melibatkan keberanian untuk terus memperbarui niat, memperdalam makna, dan memperkuat komitmen terhadap kebaikan di tengah ketidakpastian. Ketahanan etis dan spiritualitas aktif bukan hanya menjaga arah perjalanan, tetapi juga memperkaya perjalanan itu sendiri, membuka cakrawala baru tentang apa artinya menjadi manusia yang sungguh hidup, berpikir, dan berkontribusi. Dengan fondasi inilah,
Transformasi diri menjadi lebih dari sekadar pertumbuhan individu, ia menjadi bagian dari gerak besar kehidupan yang berkelanjutan, berkesadaran, dan bermakna. Transformasi sejati lahir dari akar yang dalam, dari fondasi nilai yang tak tergoyahkan, bukan sekadar oleh perubahan-perubahan luar yang bersifat sementara. Dalam dunia yang penuh riuh perubahan, godaan kekuasaan, dan arus kepentingan sesaat, hanya mereka yang menanamkan dirinya dalam ketahanan etis dan spiritualitas aktif yang mampu bertahan, berkembang, dan menyinari dunia di sekelilingnya. Ketahanan etis bukan sekadar kemampuan bertahan di tengah tekanan, melainkan kesetiaan terhadap kebenaran batin yang lebih tinggi. Ini adalah pilihan sadar untuk tetap teguh pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab, meskipun dunia di sekitarnya menggoda untuk mengambil jalan yang lebih cepat namun rapuh. Ketahanan seperti ini berakar dalam kesadaran bahwa hidup yang bermakna bukanlah hasil dari kompromi dengan nilai, tetapi lahir dari kesetiaan terhadap panggilan terdalam jiwa untuk hidup dalam keutuhan dan kebenaran. Sementara itu, spiritualitas aktif mengajak melampaui sekadar perenungan atau pencarian pribadi. Ia mengalir dalam tindakan nyata yang berakar pada kesadaran akan keterhubungan kita dengan seluruh kehidupan. Spiritualitas sejati bukan hanya tentang mencari kedamaian dalam diri, melainkan tentang menghidupi nilai-nilai suci dalam relasi dengan sesama, dengan alam, dan dengan kehendak yang lebih besar. Ini adalah spiritualitas yang menuntun tangan untuk menolong, kata untuk menguatkan, dan langkah untuk membangun, bukan demi pengakuan, melainkan karena cinta yang meluap dari kesadaran akan kesatuan segala yang ada. Dalam ruang ini, transformasi diri menjadi perjalanan suci, sebuah ziarah menuju jati diri yang sejati. Ia bukan hanya soal perubahan perilaku, melainkan perubahan kualitas jiwa. Ketahanan etis membentuk tulang punggungnya, spiritualitas aktif menjadi napas yang menghidupkannya. Keduanya bersatu membangun kesadaran bahwa setiap momen kehidupan adalah ladang untuk bertumbuh dalam cinta, pengertian, dan kebaikan yang lebih luas. Mereka yang hidup dari ketahanan etis dan spiritualitas aktif tidak sekadar berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi bagian dari harmoni kosmis yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa setiap keputusan kecil membawa gema spiritual, bahwa keberanian untuk berlaku adil, jujur, dan penuh kasih adalah bagian dari menjaga keseimbangan semesta itu sendiri. Dalam perjalanan ini, kehidupan bukan lagi sekadar tentang bertahan di tengah badai, melainkan tentang menjadi terang kecil yang menerangi jalan bagi diri sendiri dan sesama. Inilah pondasi keberlanjutan sejati dari ketahanan etis dan spiritual aktif untuk menjadi manusia yang tidak hanya tumbuh untuk dirinya sendiri, tetapi tumbuh untuk kehidupan itu sendiri, menghidupi perjumpaan antara keabadian dan kefanaan, antara langit dan bumi, dalam setiap tarikan napas keberadaan manusia yang memanusiakan. Tujuan utama dari ketahanan etis dan spiritualitas aktif. 1. Menjaga kemurnian niat, sebuah jalan sunyi menuju pembentukan karakter dan spiritualitas yang autentik. Di tengah lanskap kehidupan modern yang terus bergerak cepat dan kompleks, manusia seringkali dihadapkan pada dilema batin yang tak kasat mata, antara tetap setia pada kemurnian niat atau terhanyut dalam arus pencapaian eksternal dan pengakuan sosial. Kehidupan profesional dan sosial masa kini dipenuhi dengan tekanan untuk tampil, membuktikan, dan bersaing, sehingga niat yang murni, yang seharusnya menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual, seringkali terdistorsi oleh keinginan-keinginan tersembunyi yang dibentuk oleh ego, ambisi, atau kebutuhan akan validasi. Kemurnian niat bukanlah konsep abstrak atau sekadar nilai ideal. Ia adalah fondasi spiritual yang memengaruhi seluruh struktur kepribadian dan karakter seseorang. Dalam niat yang jernih terkandung kesadaran akan makna, tanggung jawab, dan kehadiran diri yang utuh. Niat yang bersih membawa manusia untuk bertindak bukan karena ingin terlihat benar, melainkan karena ingin menjadi benar. Ia membimbing seseorang untuk bekerja bukan demi pujian, tetapi demi kontribusi sejati, untuk berhubungan bukan demi kepentingan, tetapi demi keaslian relasi, dan untuk menjalani kehidupan bukan demi pencitraan, melainkan demi pertumbuhan dan kedalaman jiwa. Menjaga kemurnian niat berarti memasuki proses penyaringan batin yang terus-menerus. Ini adalah praktik kesadaran yang menuntut refleksi diri, keheningan spiritual, dan keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri.
Dalam keheningan itu, seseorang mulai menyadari motif-motif tersembunyi yang memengaruhi perilaku dan keputusan. Ia mulai memahami bahwa transformasi sejati bukan terletak pada perubahan citra luar, melainkan pada pendewasaan hati dan pembersihan intensi dari segala bentuk pencemaran egoistik. Proses ini membentuk karakter yang tidak mudah tergoyahkan oleh gemerlap dunia luar. Ia menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab, dan kesabaran dalam ranah yang paling dalam dari keberadaan manusia. Karakter semacam ini bukan hanya kuat secara moral, tetapi juga berakar secara spiritual. Ia menjadi pribadi yang tidak hanya berintegritas di mata manusia, tetapi juga autentik di hadapan nurani dan Sang Pencipta. Kemurnian niat, dengan demikian, adalah jembatan antara dimensi spiritual dan aktualisasi diri dalam kehidupan nyata. Ia mengubah cara seseorang bekerja, berbicara, mencintai, dan bahkan bermimpi. Karena dalam setiap tindakan, ada ruh pengabdian dan kesadaran bahwa hidup bukan sekadar tentang menjadi berhasil, melainkan tentang menjadi berarti. Kemurnian niat bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Ia adalah hasil dari pergulatan batin yang panjang, dari kesadaran yang diasah melalui pengalaman, luka, kegagalan, maupun momen-momen keheningan yang mempertemukan manusia dengan dirinya yang paling otentik. Dalam dunia yang kerap kali menilai segalanya berdasarkan hasil dan pencapaian, mempertahankan niat yang tulus menjadi sebuah bentuk revolusi sunyi, suatu perlawanan terhadap kekosongan makna yang sering tersembunyi di balik pencapaian-pencapaian yang gemilang namun rapuh. Disinilah spiritualitas menemukan relevansinya yang terdalam. Ia bukan sekadar praktik ibadah ritualistik, melainkan kesadaran eksistensial bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk kembali pada inti diri. Kemurnian niat menjadi kompas dalam perjalanan tersebut, agar setiap langkah yang diambil tidak sekadar menggugurkan kewajiban atau mengejar pengakuan, tetapi benar-benar lahir dari ruang batin yang murni dan terhubung pada kesadaran yang lebih tinggi. Dalam menjaga niat, kita juga belajar menerima keterbatasan diri tanpa kehilangan semangat untuk berkembang. Kita belajar untuk tidak mencemari tindakan baik dengan ambisi tersembunyi. Kita mulai memahami bahwa yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang bisa kita peroleh dari kehidupan, tetapi seberapa dalam kita menghayati dan menghidupi nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Kemurnian niat juga membentuk sikap rendah hati yang sejati. Ia mengikis kebutuhan untuk terlihat sempurna dan menggantinya dengan keinginan untuk terus belajar, memperbaiki, dan bertumbuh. Dalam proses ini, karakter seseorang tidak hanya terbangun dalam tataran moral, tetapi juga dalam keteguhan spiritual, menjadi manusia yang tidak mudah terombang-ambing oleh pujian maupun hinaan, tidak cepat silau oleh peluang atau goyah oleh kesulitan. Inilah bentuk keutuhan diri yang lahir dari niat yang murni, diri yang bersatu antara pikiran, perasaan, dan tindakan, diri yang tidak tercerai-berai oleh standar luar, tetapi terpusat pada panggilan batin dan integritas sejati. Dalam keutuhan inilah manusia menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada situasi, dan kekuatan yang tidak berasal dari penguasaan atas orang lain, melainkan dari penguasaan atas diri sendiri. 2. Menjadikan setiap bentuk pencapaian sebagai sarana pengabdian, bukan sekadar prestise. Dalam dunia yang serba terukur dan kompetitif, pencapaian seringkali dipersepsikan sebagai lambang prestise, sebuah trofi simbolik yang mengangkat harga diri dan mempertegas posisi sosial. Namun, ketika kemurnian niat dijadikan fondasi, setiap bentuk pencapaian tidak lagi dilihat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana pengabdian. Pencapaian tidak lagi berakar pada ego, tetapi tumbuh dari dorongan untuk memberi makna, melayani sesama, dan menghadirkan nilai bagi kehidupan yang lebih luas. Saat seseorang melihat pencapaiannya sebagai wujud dari amanah dan tanggung jawab spiritual, maka keberhasilan itu berubah menjadi jembatan untuk meluaskan dampak, bukan mempersempit identitas. Ia tidak lagi berkata, "Lihatlah apa yang telah aku capai," tetapi lebih tepat berkata, "Melalui ini, apa yang bisa aku persembahkan." Peralihan dari pusat ego menuju pusat pelayanan ini adalah tanda dari kematangan batin yang tinggi, sebuah lompatan kesadaran yang menempatkan prestasi bukan di altar pujian, tetapi di altar pengabdian. Dalam kerangka ini, prestasi menjadi medium untuk menyampaikan cahaya kebijaksanaan, nilai-nilai kebaikan, dan kontribusi nyata yang membawa kebermanfaatan.
Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Sebab semakin tinggi posisi seseorang, semakin luas pula ruang yang harus ia terangi, semakin besar pencapaiannya, semakin besar pula pengaruh yang dapat ia berikan bagi kebaikan kolektif. Dengan perspektif ini, seseorang tidak lagi berkompetisi demi status, tetapi berkolaborasi demi kebermaknaan. Ia tidak merasa lebih tinggi karena telah berhasil, tetapi merasa lebih terpanggil untuk berbagi, membimbing, dan mengangkat yang lain agar turut berkembang. Inilah esensi dari spiritualitas yang hidup dalam ranah profesional dan sosial, menjadikan setiap pencapaian sebagai perpanjangan tangan dari nilai-nilai luhur yang ia yakini. Dengan cara demikian, keberhasilan tidak lagi menumpuk pujian di pundak pribadi, tetapi menyebarkan cahaya dalam wujud keteladanan. Dan karakter sejati dibentuk bukan karena apa yang telah digapai, tetapi karena bagaimana seseorang mengelola pencapaiannya dengan kerendahan hati, kesadaran, dan semangat melayani. Dalam perjalanan ini, manusia mulai memahami bahwa setiap anugerah keberhasilan yang diterima, baik dalam bentuk jabatan, karya, pengetahuan, atau kepercayaan, bukanlah semata-mata miliknya sendiri, melainkan titipan yang mengandung amanah. Ia dipanggil bukan untuk membangun menara ego, melainkan untuk membangun jembatan pengabdian yang menghubungkan kekuatan pribadinya dengan kebutuhan dunia. Dalam kesadaran seperti ini, pencapaian menjadi ladang bagi latihan kerendahan hati. Setiap keberhasilan dilihat sebagai peluang untuk mengasah rasa syukur, bukan rasa superioritas. Sebab, apapun yang berhasil diwujudkan manusia selalu berada dalam bingkai rahmat yang lebih besar, rahmat kesempatan, rahmat waktu, rahmat pertemuan dengan orang-orang yang mendukung, bahkan rahmat kekuatan untuk bertahan melewati tantangan-tantangan yang nyaris membuatnya menyerah. Ketika pencapaian dipandang sebagai sarana pengabdian, maka orientasi hidup pun bergeser secara radikal. Hidup tidak lagi dilihat sebagai arena untuk membuktikan siapa yang terbaik, tetapi sebagai perjalanan suci untuk merealisasikan potensi diri dalam memberi manfaat. Dengan demikian, kompetisi duniawi berubah menjadi kolaborasi spiritual. Setiap karya menjadi doa, setiap usaha menjadi bentuk pengabdian yang tak terucapkan, namun bergaung dalam keheningan semesta. Karakter seseorang yang berproses dalam kesadaran ini perlahan terbentuk menjadi pribadi yang kuat tanpa kesombongan, berwibawa tanpa keangkuhan, dan rendah hati tanpa kehilangan keyakinan diri. Ia hadir bukan sebagai sosok yang haus pengakuan, melainkan sebagai pelayan yang memahami bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari banyaknya penghargaan yang diterima, tetapi dari seberapa banyak kehidupan yang disentuh dan diperbaiki melalui kehadirannya. Pada akhirnya, dalam paradigma ini, setiap pencapaian dipersembahkan kembali kepada sumber asalnya, kepada Sang Pencipta, kepada sesama manusia, dan kepada semesta yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tidak menahan keberhasilannya untuk membangun tembok-tembok keterpisahan, melainkan membiarkannya mengalir menjadi sungai kehidupan yang mengairi ladang-ladang yang kering, menumbuhkan harapan di tempat yang terluka, dan menerangi jalan bagi jiwa-jiwa lain yang tengah mencari makna. Dalam cara hidup semacam inilah, spiritualitas bukan lagi konsep yang terpisah dari dunia nyata, tetapi menjadi nadi yang menghidupi setiap gerak langkah, setiap karya, dan setiap capaian. Dan karakter sejati lahir dari kesetiaan terhadap panggilan Tuhan, panggilan untuk mengubah pencapaian menjadi pengabdian, kesuksesan menjadi keberkahan, dan hidup pribadi menjadi persembahan bagi kehidupan yang lebih luas dalam penghambaan kepada Maha Kuasa. 3. Membangun relasi yang jujur, empatik, dan manusiawi, jalan spiritual menuju kedewasaan sejati. Dalam inti terdalam kehidupan manusia, relasi adalah cermin yang memantulkan kualitas jiwa. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain mengungkapkan lebih banyak tentang siapa kita sesungguhnya dibandingkan apapun yang kita capai. Di dunia yang semakin dipenuhi oleh interaksi yang cepat, transaksional, dan penuh kepentingan, membangun relasi yang jujur, empatik, dan manusiawi menjadi sebuah bentuk revolusi batin, sekaligus jalan spiritual yang menuntun manusia menuju kedewasaan sejati. Kejujuran dalam relasi bukan sekadar tentang berkata benar, tetapi tentang keberanian untuk hadir apa adanya. Ia menghapus topeng-topeng yang sering kita pakai demi penerimaan atau keuntungan. Kejujuran yang lahir dari kesadaran spiritual adalah kejujuran yang tidak melukai, tetapi menyembuhkan.
Ia berkata dari hati untuk menyentuh hati, bukan untuk menang, menghakimi, atau mengungguli. Dengan kejujuran seperti ini, relasi tidak dibangun di atas kepura-puraan, tetapi di atas dasar yang kokoh, saling mempercayai dan bertumbuh bersama. Sementara itu, empati adalah jiwa dari setiap hubungan yang bermakna. Empati sejati bukan hanya tentang memahami pikiran orang lain, tetapi lebih dalam lagi, tentang merasakan keberadaan mereka dari dalam. Ia mengajarkan kita untuk mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati, untuk merasakan bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak sempat diucapkan. Dalam empati, manusia belajar mengesampingkan egonya, masuk ke dalam dunia orang lain, dan mengalami sedikit dari luka, harapan, dan kegembiraan mereka. Disinilah terjadi pertemuan batin yang membangun jembatan sejati antara jiwa-jiwa. Dan akhirnya, membangun relasi yang manusiawi berarti mengakui keunikan dan keberhargaan setiap individu tanpa mengurangi martabat mereka menjadi sekadar alat atau angka. Spiritualitas yang hidup mengajarkan bahwa setiap pertemuan, sekecil apapun, adalah pertemuan dua dunia batin yang kompleks, penuh misteri, dan layak dihormati. Relasi yang manusiawi menghapus batas-batas kekuasaan, status, atau kepentingan. Ia mengembalikan makna relasi sebagai ruang untuk saling membesarkan, menguatkan, dan bersama-sama menapaki perjalanan kehidupan. Dalam kesadaran ini, relasi tidak lagi menjadi sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi menjadi bagian dari panggilan spiritual untuk mencintai, memahami, dan memperkaya satu sama lain. Kita tidak lagi berhubungan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk menjadi sesuatu, menjadi kehadiran yang mempersembahkan kebaikan. Membangun relasi yang jujur, empatik, dan manusiawi menuntut komitmen batin yang dalam. Ia membutuhkan keberanian untuk jujur di tengah budaya kepura-puraan, kelembutan untuk empati di tengah dunia yang sibuk dengan dirinya sendiri, dan kebijaksanaan untuk tetap manusiawi di tengah godaan untuk memperalat. Namun setiap langkah kecil dalam jalan ini menumbuhkan perubahan dalam diri sendiri, dalam relasi, dan dalam cara kita mempersepsikan dunia. Ketika relasi dibangun atas dasar kejujuran, empati, dan kemanusiaan, maka tidak hanya individu yang bertumbuh, tetapi dunia pun perlahan menjadi tempat yang lebih layak dihuni, lebih damai, lebih berbelas kasih, dan lebih penuh cahaya. Kejujuran sebagai pilar spiritualitas relasi. Kejujuran bukan hanya dasar moral dalam relasi, tetapi juga merupakan pilar yang mengokohkan integritas batin seseorang. Dalam konteks spiritual, kejujuran adalah ekspresi dari keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika seseorang dapat berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran yang ia rasakan dalam dirinya, maka hubungan yang terjalin menjadi transparan dan terbebas dari beban ketidakjujuran yang merusak. Kejujuran yang mendalam menyentuh inti jiwa orang lain, memancarkan energi yang murni dan memotivasi pihak lain untuk ikut membuka diri. Namun, kejujuran yang dimaksud di sini bukanlah kejujuran yang kasar atau menyakitkan, melainkan kejujuran yang lembut namun teguh, yang bisa diterima dengan penuh pengertian. Dalam sebuah relasi yang terbangun di atas kejujuran, masing-masing pihak merasa dihargai, dan hubungan tersebut mengalir dengan kedalaman yang lebih spiritual. Kejujuran semacam ini menyatukan dua jiwa dalam keheningan yang mendalam, di mana kedua belah pihak tidak lagi terjebak dalam ilusi atau kecemasan, tetapi hidup dalam penerimaan dan rasa aman. Empati sebagai kunci penyembuhan kolektif. Empati lebih dari sekadar kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain, ia adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan luka kolektif umat manusia. Dalam hubungan antar manusia, empati berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kita dengan pengalaman dan realitas orang lain, memungkinkan kita untuk melampaui batas-batas ego dan melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Ini adalah bentuk pemahaman yang melebihi kata-kata, sebuah pengalaman batin yang memungkinkan kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, tanpa perlu menghakimi atau menilai. Melalui empati, kita bisa menyembuhkan bukan hanya luka individu, tetapi juga luka yang lebih besar dalam masyarakat kita, luka ketidakadilan, ketidakpedulian, dan ketidaksetaraan. Ketika kita mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain, kita mulai melihat dunia dengan mata yang lebih lembut dan penuh kasih.
Dalam setiap tindakan empatik, ada kekuatan penyembuhan yang membebaskan kedua belah pihak dari penderitaan emosional dan menciptakan ruang untuk kedamaian bersama. Kemanusiaan sebagai refleksi jiwa yang terhubung. Kemanusiaan adalah jembatan antara individu dan masyarakat, yang mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup dalam keterasingan, tetapi dalam hubungan yang saling bergantung. Kemanusiaan yang sejati mencakup pemahaman mendalam bahwa setiap individu adalah bagian dari keseluruhan umat manusia, dengan segala keunikan dan kelebihannya, tetapi juga dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki. Membangun relasi yang manusiawi berarti mengakui bahwa kita semua saling terhubung dalam kedalaman eksistensial kita. Kemanusiaan mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat yang tulus, memahami bahwa setiap orang berjuang dengan caranya sendiri, meskipun perjuangan mereka mungkin tidak selalu tampak jelas. Dalam hubungan manusiawi yang sejati, tidak ada ruang untuk merendahkan atau mempermalukan, karena kita menyadari bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang tanpa penilaian. Relasi yang dibangun di atas prinsip kemanusiaan bukan hanya mengedepankan rasa hormat, tetapi juga rasa cinta yang murni dan tanpa syarat, cinta yang menghargai martabat setiap jiwa yang berinteraksi. Ini adalah bentuk cinta yang tidak menuntut balasan, tetapi memberikan kebebasan bagi orang lain untuk menjadi diri mereka yang sejati, tanpa rasa takut atau ketakutan akan penolakan. Ketiga elemen ini, kejujuran, empati, dan kemanusiaan, merupakan pondasi utama dalam membangun relasi yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih spiritual. Ketika kita mampu menerapkan ketiganya dalam setiap aspek kehidupan kita, relasi-relasi yang terjalin tidak hanya memperkaya kita sebagai individu, tetapi juga membentuk dunia yang lebih baik, lebih penuh kasih, dan lebih terhubung. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi berhubungan dengan orang lain sekadar untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi untuk berkontribusi dalam menciptakan harmoni yang lebih luas, harmoni batin, harmoni sosial, dan harmoni spiritual. Setiap langkah kita dalam membangun relasi yang jujur, empatik, dan manusiawi adalah langkah menuju transformasi pribadi yang lebih dalam, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan, dan juga kehidupan orang-orang yang kita temui. Ketika kita mengubah cara kita berhubungan dengan dunia, dunia pun mulai berubah, dan kita menjadi saksi bagi sebuah pergerakan menuju kedamaian yang lebih universal. Contoh konkret, seorang pemimpin yang berhasil dalam inovasi sosialnya akan diuji ketika menghadapi godaan kekuasaan atau manipulasi. Ketahanan etis mencegahnya menyalahgunakan kepercayaan publik, sementara spiritualitas aktif menuntunnya untuk terus memaknai posisinya sebagai amanah, bukan milik pribadi. Dalam kondisi seperti ini, transformasi dirinya menjadi terang yang menuntun banyak orang, bukan sekadar pengaruh kosong. Disinilah transformasi diri menemukan makna puncaknya, ketika pertumbuhan personal berbuah pada tindakan nyata yang bermoral dan menyentuh dimensi spiritual kehidupan. Ketika keberhasilan tidak lagi diukur hanya dengan ukuran materi atau pujian, melainkan dari kedalaman pengaruh yang mampu menyentuh hati, menyadarkan pikiran, dan menyembuhkan luka kolektif. Demikianlah akhir perjumpaan reflektif ini. Semoga uraian ini dapat menjadi prasarana pengetahuan yang mampu mendukung pertumbuhan, menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dan apabila perjalanan ini dapat menyentuh benak kesadaran, izinkan langkah-langkah berikutnya menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam di video-video selanjutnya dalam pengembangan nyata, yang membantu setiap individu memperkuat karakter, serta membangun kehidupan lebih bernilai, dengan pendekatan yang berpijak pada pemikiran kritis sekaligus praktis. Kami berharap dapat memberikan dampak positif melalui wawasan yang membentuk pola pikir yang lebih produktif, serta menghadirkan solusi nyata dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebab kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk terus berkembang, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun spiritual, dengan kesadaran yang lebih tinggi dan tindakan yang terarah. Nantikan video-video selanjutnya dan dukung channel ini dengan like, komen, subscriber, dan nyalakan lonceng notifikasi akan membantu kita untuk tumbuh bersama dalam perjalanan ini.